Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua dan pada video kali ini gua akan nge-review Samsung Galaxy Grand Prime. Nah, jadi ini adalah HP entry level dari Samsung yang dirilis di tahun 2014. Nah, pada video kali ini gua akan mereview Samsung Galaxy Grand Prime. Dan ini HP-nya tuh udah berumur 11 tahun ya guys. Dan di sini kita bakal nostalgia bareng juga ya guys sama HP yang legendaris ini. Oke, sebelum videonya dimulai jangan lupa di like dan subscribe dulu ya guys biar gua semangat nontonnya. Sudah? Oke, terima kasih. Dan bantu gua juga untuk mencapai 4000 jam tayang agar bisa monetisasi. Oke, terima kasih. Oke, jadi di bagian depan HP ini ada logo Samsung, earpiece, kamera, ini sensor kayaknya, terus ini kamera depan dan ada logo Duos. Dan di bagian bawahnya ada tombol home, ini buat buka gitulah aplikasi yang dijalankan, dan tombol back. Nah, di bagian kanannya itu ada tombol power saja. Di bagian kirinya ada tombol volume. Dan di bagian bawahnya ada lubang micro USB dan mikrofon. Dan di bagian atasnya itu ada jack audio. Nah, di bagian belakangnya ini ada logo Samsung, kamera, speaker, dan juga flash. Oke. Nah, ini ada slot SIM dan micro SD. Kebaik gak sih? Nah, ini baterainya ini udah cukup tua ya. Waduh, udah berminyak nih. Gua lap dulu. Nah, ini bagian tutupnya udah hilang ya. Oke, kita langsung aja pasang dan tutup lagi back covernya dan mari kita nyalakan. Yes, nyala. Oke, kita tungguin. Wih, suaranya bikin nostalgia ya. Dan inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy Grand Prime. Kita cek ke pengaturan tentang perangkat, tentang dan versi Android HP ini tuh adalah Android 5.0.2 alias Lollipop. Dan di sini ada Easter egg Flappy Bird versi Android. Dan ini tuh lumayan, ini bukan lumayan lagi sih, ini tuh susah banget, bahkan lebih susah dari Flappy Bird-nya sendiri. Oke, lalu untuk penyimpanannya itu udah kepake sekitar 4 gigaan, buset. Dan dari total 8 giga, buset, sempit amat. Nah, belum download itu loh, aplikasi layanan Google-nya. Dimana kalau udah download itu pasti buset, ngelag banget cok. Dan untuk security patch keamanannya itu mentok di 1 November 2016. Buset, 9 tahun lalu. Waduh. Tapi ya wajar aja sih karena ini HP itu udah berumur 11 tahun lalu. Makanya patch keamanannya itu mentok sampai 2016. Jadi spesifikasi HP ini tuh menggunakan layar TFT dan juga ukuran layarnya itu 5 inch. Resolusinya 540 x 960 pixel dan kerapatannya itu 220 ppi. Untuk OS-nya itu Android 4.4.4 KitKat dan bisa di-upgrade hingga Android 5 Lollipop. Dan juga untuk chipsetnya Qualcomm Snapdragon 410. CPU-nya itu quad-core 1,2 GHz Cortex A53
dan GPU-nya itu Adreno 306 dan RAM-nya itu 1 GB dan memori internalnya itu 8 GB. Dan untuk kapasitas baterainya itu 2600 mAh dan juga baterainya itu bisa dilepas. Dan kamera belakangnya itu 8 megapiksel dengan autofocus dan juga ada LED flash. Kamera depannya itu 5 megapiksel dan jaringannya itu 3G dan juga 4G. Ada yang 4G sih, tapi unit saya ini kayaknya masih 3G deh. Dan untuk fitur lainnya WiFi ada, Bluetooth ada, port micro USB, GPS ada, dan juga sensor accelerometer, proximity, dan juga kompas. Dan HP ini ada NFC tapi di varian tertentu, dan di unit saya ini kayaknya belum ada sih NFC. Oh iya, cek dulu nih kameranya. Bahkan buka kamera aja ini udah nos-nosan. Dan inilah hasil tes kamera dari Samsung Galaxy Grand Prime. Oke, jadi inilah hasil tes kamera dari Samsung Galaxy Grand Prime. Nah, gimana nih menurut kalian? Bagus gak? Oke, ini gue agak sambil naik sepeda ya. Oke, dan ini kita ada di tempat lain ya guys. Dan ini hasil tesnya, kameranya ini menurut kalian bagus gak ya? Kalau ini ya agak goyang-goyang dikit lah. Nah, HP ini tuh masih menggunakan Android 5 dan Android 5 itu udah banyak aplikasi yang gak support. Misalnya nih, YouTube. Nah, YouTube ini, ntar ya, ini agak nge-lag ini. Karena HP ini tuh lemot banget. Tuh, dia minta versi terbaru biar bisa digunain. Sedangkan YouTube itu udah gak kompatibel sama nih HP. Soalnya YouTube itu minimal Android 8 Oreo. Dan HP ini tuh nge-lagnya minta ampun. HP ini tuh nge-lag banget coy. Bahkan belum aja sampai itu force close, belum terhenti. Pakai buat browsing aja nos-nosan, apalagi kalau main game berat. Ya coba kalian lihat aja nih di penyimpanannya. Lihat nih ya, penyimpanannya, lihat aja nih. Cuma 8 GB, buset. Ini mah kayak HP J2 ini mah. Dan untuk menonton video di YouTube buat coba pakai yang versi browser, karena versi aplikasi udah gak support. Dan untuk itunya nontonnya itu bener-bener harus mempunyai kesabaran. Pengalaman nontonnya itu ya biasa aja sih. Pemutarannya bisa lancar asalkan kalian pakai settingan default. Dan untuk bermain Instagram, HP ini kadang masih cukup lancar, asalkan kalian jangan scroll sampai cepet-cepet gitu. Dan untuk pengalaman bermainnya itu ya pas-pasan lah. Dan kalau untuk nonton video Instagram, HP ini tuh kadang nge-lag dan harus kesabar dikit. Kalau mau lancar scrolling Instagram di HP ini tuh harus pakai Instagram versi Lite, karena itu lebih lancar. Nah, kalau untuk sosmed kayak TikTok itu loadingnya lelet banget. Kalian lihat aja nih sendiri, bahkan loadingnya sampai lama banget. Gak kebayang kalau udah masuk kayak gimana nge-lagnya. Dan pas udah masuk aplikasinya, gila, ini nge-lagnya bukan main coy, nge-lag banget coy. Kalian lihat aja nih sendiri. Tuh, sampai nge-freeze tuh. Tuh sampai not responding. Gak kelihatan ya.
Dan ini noise-nya audible. Kan sampai ada notifnya. Aplikasi ini membuat perangkat Anda berjalan lambat untuk meningkatkan kinerja. Tuh. Dan akhirnya gue surrender. Gue takut HP ini meledak. Pokoknya kalau mau tiktokan di HP ini tuh kalian harus menyiapkan kesabaran yang sangat tinggi. Kalau kalian tidak kesabar, maka semua kebun binatang dari mulut kalian akan keluar semua. Daripada dimarahin sama orang tua cuma gara-gara ngomong kasar, mending jangan pakai HP ini. Nah, kalau pakai aplikasi TikTok Lite itu masih bisa, cuma kalian harus sabar dikit. Dan tentunya jangan scroll terlalu cepat. Minimal jedalah beberapa detik biar menghindari nge-lag. Dan ini solusi yang paling aman kalau mau tiktokan pakai HP ini, yaitu pakai aplikasi versi Lite biar lebih ringan. Nah, kalau untuk bermain game, aduh, kayaknya jangan deh. Soalnya nih HP tuh lemah banget, apalagi buat penggunaan berat kayak gini. Ini gua main game Mobile Legends dan ini tuh lama banget loadingnya. Dan ini sempat muncul loading pertamanya, harus download data dulu. Muncul logo munculnya, anjay. Nah, muncul nih logo ML-nya. Loading lagi. Nah, ini loading lama lagi. Kayaknya ini nge-hang deh. Saya diamin kan. Nah, bener aja muncul tulisan not responding. Dan ini gua langsung paksain aja karena gua mau lihat hasilnya. Nah, sempet nge-restart lagi nih. Dan kita coba lagi. Muncul tuh logo ML-nya lagi. Nah, ini disuruh buat nama nih, tapi sayangnya malah nge-hang parah nih. Waduh, bau-bau mau nge-crash ini. Waduh, kayaknya ini emang gak kuat ya. Nah, ini di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sayangnya pas pemilihan hero, nah ini malah nge-crash di sini. Dan ini tuh nge-lag-nya audio gila ya. Kalian lihat aja sendiri sampai nge-freeze. Ini gak beres-beres. Gua takut HP ini tuh meledak dan rusak total. Bahkan pas pemilihan hero-nya aja udah nge-lag banget. Apalagi kalau main rank, itu tuh harus ekstra kesabar. Kalau kalian nge-rank pakai HP ini tuh udah pasti kalian auto ngomong kasar karena saking nge-lagnya ini HP. Ya pokoknya gak layak lah buat gaming, apalagi game yang berat kayak Mobile Legends. Jadi anggap aja HP ini gak bisa karena nge-freeze. Dan mari kita coba Free Fire. Dan ini masih muncul logonya, kita tunggu aja. Dan muncul loading awalnya, kita tunggu aja sampai download filenya selesai. Dan kita langsung login aja pakai akun gue. Gua gak mau banyak basa-basi. Langsung aja pakai akun gue biar gak lama. Layanan Google Play terhenti, kita coba lagi. Kita paksa. Dan ya, langsung false close coy. Ya, gak kuat ini HP ya. Kita coba lagi ya. Kita coba sekali lagi. Gua belum terima. Dan loading pertama lagi. Kita tunggu ya guys. Ini loadingnya emang lama banget. Karena HP ini tuh lelet banget. Dan juga HP ini tuh leletnya udah kayak siput. Kalau dibandingin sama Samsung Galaxy S5 yang sama-sama rilis tahun 2014 sih, lebih menangan Samsung Galaxy S5 kalau menurut gua. Ya gimana nggak menang coba. Samsung Galaxy S5 itu menawarkan spesifikasi lebih tinggi daripada HP yang kayak siput kayak begini. Dan kita masuk lagi guys.
Dan kita lancar cok. Kita coba ya. Jangan seneng dulu. Oke, kita masukin nama dulu. Astaga, nge-lag lagi cok pas pemilihan nama. Aduh, ini loading. Oke, kita tunggulah. Biarin aja lah. Kita skip aja. Bodoh amat, gua gak mau banyak bacot. Nah, kita pilih aja berpengalaman. Ya aslinya gua enggak sih. Ini nge-lag banget cok. Ngeklik ini, ngeklik itu, nge-lagnya minta ampun. Ayo buya bersama. Waduh, bahaya ini. Dan ini nge-lag sumpah. Buset, nge-lag cok. Kita tunggu aja. Oke, ini blank hitam. Kita tunggu ya. Sabar. Kalian jangan ikut-ikutan emosi ya. Sabar bang, sabar. Dan error, gagal terhubung ke server. Harap login ulang. Dah gua suren dah. Muak gua mani HP daripada nanti timbul masalah besar. Nah, sekarang kita coba lihat apakah HP ini bisa bermain Geometry Dash. Ya, ini ikonnya emang agak lain. Kita coba ya. Nah, kita mulai dari level paling ringan dulu. Dan untuk bermain Stereo Madness, salah satu level teringan dan paling mudah, HP ini masih cukup lancar. Malahan lancar banget. Ini saya pakai yang versi terbaru, yaitu versi 2.2. Dan ya, ini masih cukup lancar. Sekarang kita coba yang level yang lumayan berat, misalnya Dash. Agak nge-lag coy. Tuh, kadang lancar, kadang nge-lag. Nah. Geometry Dash. Anjay. Masih cukup lancar coy. Piye toh? Ini beneran toh? Nah, nge-lag lagi. Bebek. Sekarang kita akan coba apakah HP ini bisa memainkan level Skeletal Shenanigans. Kita coba. Dan buset, ini nge-lagnya Audubila cok. Anjay cok. Kalian lihat aja. Tuh, nge-lagnya Audubila cok. Nanti kita lihat aja di bagian bosnya. No hang. Dan langsung force ghost. Ini gua yang pakai versi auto. Nah, kalau untuk bermain game ringan kayak Fruit Ninja ini masih lancar ya. Nah, kalian lihat aja. Ya pokoknya main game-game ringan lah. Dan kayaknya gue bakalan bikin konten nyobain game jadul di HP ini. Ya buat nostalgia gitu lah. Untuk mengingatkan masa kecil kita. Ya kalau gamenya jadul, HP-nya juga harus jadul dong. Biar nostalgia juga. Dan untuk bermain Minecraft saya pakai yang versi lama. Dan ini tuh kadang nge-lag tapi lancar. Nah, gua coba ya ngeledakin TNT. Ini gua stuck di antara TNT dan gua gak bisa gerak. Jadi kita langsung ledakin aja. Oke. Nge-lag. Nge-lag coy. Anjay, buset. Gak bisa diapa-apain. Waduh, bahaya. Tuh kan, buset. Nge-lag coy. Waduh, jangan dipaksa ya guys. Kamu meledak beneran lagi. Dan ini gak bisa diapa-apain lagi. Gak kuat ini HP coy. Gak bisa diapa-apain. Udah anggap aja gak kuat.
Ya bisa sih main Minecraft tapi ya versi lama dan pastikan jangan ledakin TNT. Ya gitu aja. Oke, kita langsung aja close aja nih. Dan kalau untuk tes multimedia seperti nonton-nonton, kualitas layar ini tuh jelek banget. Dan kualitas paling mentoknya itu 360p. Lihat aja tuh. Bahkan pixelnya itu kerasa banget, kalian lihat aja. Dan juga ada backlight hitam. Nah, kalau untuk kualitas speakernya menurut gua biasa aja sih. Tapi menurut kalian gimana nih? Dan gua akan tes mikrofon HP ini apakah bagus atau tidak. Mari kita tes. Halo semuanya, ini adalah tes mikrofon dari Samsung Galaxy Grand Prime. Nah, ini menurut kalian bagus gak nih? Jadi ada anak di TikTok yang bilang kalau iPhone itu bagus sedangkan Android itu jelek. Padahal gak semua Android itu jelek. Ada yang bagus juga bahkan setara sama iPhone. Yang bilang kayak gini itu cuma anak Gen Alpha yang gak tahu spek. Kalau ditanya apakah HP ini masih worth it di tahun 2025 dan menjelang tahun 2026, jawabannya jelas tidak. Karena HP ini tuh adalah HP jadul, jadi udah banyak aplikasi yang gak support. Belum lagi HP ini tuh nge-lag brutal. Maupun penggunaan ringan ataupun penggunaan berat itu sama aja nge-lagnya. Ini karena antara spesifikasi HP ini tuh ampas atau aplikasinya semakin berat. Gua juga gak tahu. Tapi menurut gua sih aplikasinya yang semakin berat. Nah, untuk HP utama ini sudah sangat tidak worth it. Tapi kalau untuk HP ketiga atau HP buat coba-cobaan doang atau iseng doang, HP ini masih worth it. Asal kalian harus kesabar. Jadi HP ini sudah sangat tidak worth it di tahun 2025. Apalagi menjelang tahun baru yaitu tahun 2026. Jadi udahlah gak usah pakai HP ini. Dan HP ini tuh masih menggunakan UI TouchWiz jadul yang terkenal berat dan juga ampas. Bahkan katanya lebih ampas daripada UI MIUI. Dan dulu ini tuh adalah HP kedua gua. Dan ini pertama kalinya gua punya HP sendiri pakai HP ini. Dan pada tahun itu gua kalau udah punya HP itu rasanya bangga banget walaupun bukan flagship sih, tapi gua pokoknya seneng lah dan bersyukur juga karena udah punya HP. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya guys, untuk review lainnya. So thank you semuanya yang udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.